Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya selanjutnya pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, menyerahkan bantuan 15 paket kaki palsu kepada keluarga penerima manfaat. Menariknya pada giat yang berlangsung di kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung, Jumat kemarin, Batin Wulan langsung memasang kaki palsu ke penerima manfaat. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis dan dilanjutkan dengan pemasangan kaki palsu kepada para penerima manfaat. Kegiatan merupakan hasil kolaborasi antara TP PKK Provinsi Lampung dan Dinas Sosial Provinsi Lampung sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas. Dalam sambutannya, Purnama Wulansari Mirza menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti laporan dan permohonan masyarakat terkait kebutuhan alat bantu disabilitas. Dengan adanya informasi yang cepat masuk dan direspon Dinas Sosial Provinsi Lampung, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah. Ke depan, diberharapkan program dapat disosialisasikan dan dikolaborasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Kota agar semakin banyak warga yang terbantu. Ia menegaskan bahwa bantuan kaki palsu ini merupakan wujud komitmen dan kasih sayang pemerintah Provinsi Lampung dalam meringankan beban masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian penerima manfaat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Wulan juga menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang terlibat, termasuk tenaga teknis yang melakukan pengukuran dan pembuatan kaki palsu, serta jajaran Dinas Sosial Provinsi Lampung yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata, serta membawa keberkahan bagi seluruh penerima. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat strategis di lingkungan Kejati Lampung pada Jumat 23 Januari 2026. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kejati Lampung tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi guna memperkuat kinerja institusi dalam penegakan hukum di Provinsi Lampung. 3 pejabat yang dilantik masing-masing Andi Sasongko sebagai asisten intelijen, Budi Nugraha sebagai asisten tindak pidana khusus, Anggiat AP Pardede sebagai kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu. Dalam amanatnya, Kejati Lampung Danang Suryo Wibowo menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada institusi masyarakat, bangsa, dan negara. Menurutnya, pejabat yang dilantik memegang peran strategis dalam menjaga marwah institusi, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Secara khusus, Danang menyoroti peran asisten intelijen yang dinilai krusial dalam memperkuat fungsi intelijen penegakan hukum, termasuk deteksi dini, pengamanan kebijakan, serta pengawalan program strategis pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kehati-hatian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi agar penegakan hukum berjalan adil, objektif, dan memberikan efek jera. Adapun Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu yang baru diminta segera melakukan konsolidasi internal, meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan publik di wilayah hukumnya. Kejati Lampung juga mengingatkan seluruh pejabat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Trikarma Adiaksa, menjaga independensi, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja Kejati Lampung, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi, tindak pidana umum, serta pengamanan pembangunan strategis di daerah. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara serah terima jabatan, serta pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang dilantik. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Assegaf bersama Wakapolda Lampung Brigjen Pol Sumarto
mengikuti latihan menembak di lapangan tembak Adi Pradana, Satuan Brimob Polda Lampung. Latihan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme personel Polri dalam menggunakan senjata api. Kapolda Irjen Pol Helvi Assegaf menyampaikan latihan penembak berfungsi sebagai sarana pembinaan kesiapsiagaan dan kedisiplinan terutama bagi jajaran Polda Lampung, khususnya Satbrimob, guna mendukung pelaksanaan tugas di lapangan secara optimal dan terukur. Latihan adalah persiapan awal untuk menunjang pelaksanaan tugas di lapangan. Latihan menembak bukan sekedar rutinitas, tetapi komitmen nyata dalam menjaga kemampuan teknis dan profesionalisme personel Polri, khususnya jajaran Satbrimob Polda Lampung. Dirinya mengapresiasi semangat dan kedisiplinan seluruh peserta latihan. Di tengah dinamika tantangan Kamtibnas yang semakin kompleks, kemampuan teknis dan kesiapsiagaan personel menjadi kunci dalam menjalankan tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa Polri senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul, disiplin, dan profesional. Kegiatan diikuti seluruh pejabat utama Polda Lampung dan personel Satbrimobda Lampung. Latihan menembak akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari program pembinaan dan peningkatan kemampuan personel Polda Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian datang memenuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada Jumat 23 Januari 2026. Kedatangan Nanda Indira Bastian ke Kejati Lampung diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan tersangka mantan Bupati Pesawaran Dendi Ramadona yang merupakan suami Nanda Indira Bastian. Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian memenuhi panggilan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Lampung pada Jumat 23 Januari 2026. Kedatangan Nanda Indira Bastian ke Kejati Lampung diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara korupsi proyek sistem penyediaan air minum atau SPAM. Bupati Pesawaran ini menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Kasipenkum Kejati Lampung, Riki Ramadan, membenarkan kedatangan Nanda Indira ke Kejati Lampung. Terlihat Nanda masuk sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ke ruangan penyidik Pitsus untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana TPPU. Penyidik telah menyita sekitar 40 buah tas mewah yang bernilai ratusan juta rupiah. Sekitar pukul 15.01, Nanda keluar dari gedung Pitsus dengan terburu-buru menaiki mobil berwarna hitam dengan nomor BE 1885 NDA dan langsung meninggalkan Kejati Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Setiap domba ada pelatihnya masing-masing. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPD RI Bustami Zainuddin terkait dugaan kasus korupsi dan mafia tanah di kawasan Hutan Register 44 Kabupaten Waikanan. Mantan Bupati Waikanan tersebut menjalani pemeriksaan selama 12 jam di Gedung Kejati, Lampung, Kamis lalu. Bustami diketahui tiba di Kejati sejak pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat dan baru keluar meninggalkan ruang pemeriksaan sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengawalan ketat serta menggunakan masker. Aspitsus Kejati Lampung Armen Wijaya yang kemarin berpindah tugas dalam konferensi pers yang digelar Kamis malam mengonfirmasi kehadiran Bustami Zainuddin yang memberikan klarifikasi sesuai tahapan penyidikan yang sedang berjalan. Menurut Armen,
Di antara saksi yang dimintai keterangan adalah mantan Bupati Waikanan Bustami Zainuddin, yang kini anggota DPD RI dari Lampung. Selama pemeriksaan, penyidik melontarkan sedikitnya 15 pertanyaan kepada Bustami. Materi pemeriksaan tersebut dilaporkan serupa dengan saksi lainnya, yakni mendalami praktik penyalahgunaan wewenang atau prosedur dalam pengelolaan lahan negara di kawasan Register 44. Arman menambahkan bahwa selain Bustami, penyidik juga memeriksa 4 saksi lainnya pada hari yang sama. Termasuk Kalbadi, ayah dari mantan Bupati Waikanan, periode berikutnya. Langkah ini diambil guna mengumpulkan bukti kuat untuk mengungkap siapa saja aktor di balik praktik mafia tanah tersebut. Pemeriksaan ini menjadi sinyal kuat bahwa Kejati Lampung Tengah serius mengusut tuntas dugaan kerugian negara dan penyerobotan lahan hutan negara di Waikanan yang melibatkan tokoh-tokoh penting di Lampung. Sebelumnya Kalbadi, orang tua dari Bupati Waikanan 2 periode, Raden Adipati Surya, menjalani pemeriksaan sejak Kamis 22 Januari, pagi hingga malam. Sekitar 10 jam, Kalbadi dicecar sedikitnya 24 pertanyaan. Kalbadi yang didampingi 2 pengacara senior, B. Sujarwo dan Rozali Umar. Kuasa hukum Kalbadi, B. Sujarwo, menegaskan kliennya diperiksa sebagai saksi terkait pengelolaan kebun di kawasan Register 44. Menurut Ketua Peradi Bandar Lampung ini, aktivitas yang dilakukan Kalbadi sebatas menggarap dan menanami lahan tanpa memiliki hak atas tanah tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT PLN Persero, unit induk distribusi Wit Lampung melakukan penanaman 33.000 bibit mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran pada Jumat 23 Januari 2026. Penanaman mangrove ini sebagai upaya mendorong keberlanjutan lingkungan pesisir melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL PLN. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Manajer Komunikasi PLN Wit Lampung Dharma Saputra menerangkan kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Marines Eco Park Pesawaran ini berkolaborasi dengan pegawai PLN Wit Lampung bersama personel Brief 4 Marinir. Penanaman juga melibatkan masyarakat setempat yang turut berpartisipasi langsung dalam proses penanaman. Sinergi lintas pemangku kepentingan ini memperkuat upaya perlindungan wilayah pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan dampak perubahan iklim. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program pelestarian lingkungan. Ditambahkan Dharma Saputra bahwa langkah ini merupakan investasi lingkungan jangka panjang yang memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir. Dharma Putra menambahkan kegiatan penanaman mangrove ini sejalan dengan Sustainable Development Goals poin 14 tentang ekosistem lautan yang menekankan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dikatakan Dharma, mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas ekosistem pesisir, melindungi habitat biota laut, serta menjadi penyangga alami dari degradasi lingkungan. Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan yang juga diikuti aktif oleh Sri Kandi PLN Wit Lampung ini juga sebagai bukti penerapan prinsip environmental, social, and governance. Mengakhiri keterangannya, Dharma membeber sejalan dengan visi transisi energi. Mangrove dipandang sebagai root of energy for sustainability, akar kehidupan yang menopang keseimbangan ekosistem. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pengurusan sertifikat layak higien sanitasi SLHS Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di seluruh kabupaten kota. Langkah ini menjadi prioritas tahun 2026 guna menjamin keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis MBG. Satgas MBG Provinsi Lampung akan bergeser dari sekedar peningkatan kualitas menuju penguatan kualitas pelayanan. Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung Saiful menegaskan bahwa sesuai arahan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, kepemilikan SLHS adalah kewajiban mutlak bagi setiap dapur pelaksana. Sertifikat ini menjadi instrumen pengawas untuk memastikan seluruh hidangan yang sampai ke penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
Menurut Saiful yang juga Kadis PMDT Provinsi Lampung, berdasarkan evaluasi operasional, dua kendala utama yang menghambat proses sertifikasi. Pertama, adanya perubahan indikator pada sistem aplikasi pendaftaran, serta gangguan teknis pada server pusat. Kedua, masalah teknis di lapangan terkait hasil uji laboratorium, terutama kualitas air baku. Sebagai solusi jangka pendek agar standar higienis tetap terjaga, kata Saiful, pengelola dapur diinstruksikan menggunakan air galon atau air kemasan untuk proses memasak dan mencuci bahan makanan. Hal ini dilakukan sambil mencari solusi permanen bagi sumber air bersih di lokasi tersebut. Selain fokus pada sertifikasi, pemerintah kini memberlakukan aturan ketat terkait kepastian layanan. Setiap dapur SPPG dibatasi hanya boleh melayani maksimal 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat. Pembatasan ini bertujuan agar beban kerja dapur tetap terukur, sehingga aspek kebersihan dan kualitas gizi tidak terabaikan akibat kesibukan yang berlebihan. Saiful mengaku bersyukur Lampung mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program MBG hingga akhir tahun 2025. Sebanyak 862 dapur SPPG telah aktif beroperasi, melampaui target awal yang ditetapkan, 798 unit dapur. Saiful menjelaskan fokus pembangunan dapur pada tahun 2025 diarahkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan akses bagi anak-anak di wilayah pelosok dan pulau-pulau kecil. Memasuki tahun 2026, Satgas MBG Lampung akan bergeser dari sekedar peningkatan kualitas menuju penguatan kualitas pelayanan. Pihaknya telah mendapat arahan gubernur dan berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah untuk melakukan supervisi ketat terhadap standar gizi dan distribusi. Menurut Saiful, keberhasilan program ini merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, investor asing asal Inggris dan Tiongkok berniat menanamkan modalnya di sejumlah sektor potensial di Kabupaten Lampung Timur. Sinyal itu menguat menyusul kedatangan para investor asing dan dalam negeri ke Lampung Timur pada Kamis lalu yang langsung meninjau sejumlah titik lokasi rencana proyek yang diminati. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menerima secara langsung kunjungan rombongan investor dari IC Strategi.id dalam agenda audiensi yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Lampung Timur. Rombongan investor tersebut terdiri dari Mr. Heran Chen asal Inggris, Mr. Liu Song asal Tiongkok, juga investor lokal Agus Susanto, Wahyudi Widodo, Kurniawan, dan Ahmad Doni. Audiensi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur beserta jajaran terkait. Dalam pertemuan tersebut, para investor memaparkan minat investasi di sektor energi terbarukan, khususnya pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di kawasan Bendungan Marga 3. PLTS di Lampung Timur itu dinilai memiliki potensi besar dan strategis untuk pengembangan energi ramah lingkungan. Selain itu, investor juga menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di sektor infrastruktur kepelabuhanan dengan rencana pengembangan dermaga di wilayah Labuhan Maringgai yang diharapkan dapat mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi pesisir. Usai audiensi dan pemaparan potensi investasi, Bupati Lampung Timur bersama Kepala DPMPTSP dan rombongan investor melakukan kunjungan lapangan ke lokasi-lokasi yang direncanakan sebagai titik investasi. Di antaranya Bendungan Marga 3 dan Labuhan Maringgai, guna melihat secara langsung kondisi serta potensi kawasan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menyampaikan apresiasi atas ketertarikan investor untuk menanamkan modal di Lampung Timur. Azwar Hadi menuturkan, Pemkab Lampung Timur menyambut baik dan mengapresiasi atas minat investor yang melihat potensi besar di Lampung Timur, baik di sektor energi terbarukan, infrastruktur, industri, maupun pelayanan kesehatan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa Garuda TV, 8 desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan Kota Bandar Lampung melalui skema penyesuaian daerah. Terdapat kemungkinan desa lain di Kecamatan Waihui yang akan menyusul. Saat ini masih dalam proses pembahasan dan verifikasi. Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Setda Provinsi Lampung, Binarti Bintang, untuk penyesuaian daerah 8 desa di Kecamatan Jati Agung sudah menyatakan setuju bergabung dengan Kota Bandar Lampung. Ke-8 desa tersebut Desa Purwotani, Margorejo, Sinar Rezeki, Margomulyo, Margodadi, Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Desa Banjar Agung. Binarti menjelaskan persetujuan dari desa menjadi tahapan awal dalam proses penyesuaian daerah yang dilakukan melalui perubahan batas wilayah. Setelah adanya persetujuan dari desa, Pemprov Lampung akan mendorong kepala daerah, kabupaten, dan kota terkait untuk memberikan persetujuan resmi. Setelah itu, kata Binarti, diketahui oleh DPRD setempat. Kemudian dilanjutkan dengan pengusulan perubahan peraturan menteri dalam negeri terkait batas daerah yang mengalami penyesuaian. Diungkapkan Binarti, selain 8 desa tersebut, terdapat kemungkinan desa lain di Kecamatan Waihui yang akan menyusul, namun saat ini masih dalam proses pembahasan dan verifikasi. Binarti menegaskan bahwa penyesuaian daerah ini berkaitan langsung dengan rencana perpindahan pusat pemerintah ke kawasan Kota Baru. Ya, untuk penyesuaian daerah, 8 desa di Kecamatan Jati Agung sudah menyatakan setuju, yaitu Desa Purwotani, Desa Margorejo, Desa Sinar Rezeki, kemudian Desa Margomulyo, Desa Margodadi, Desa Gedung Agung, Gedung Harapan, dan Desa Banjar Agung. Terkait rencana pengembangan kawasan strategis nasional, Binarti menyebutkan hal tersebut masih menjadi agenda jangka panjang yang akan dibahas lebih lanjut. Disampaikan luas wilayah 8 desa yang diusulkan bergabung mencapai sekitar 8.000 hektar. Sementara jumlah penduduk yang terdampak telah terdata dan akan disesuaikan dalam administrasi kependudukan. Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Lampung telah membentuk tim dan kelompok kerja percepatan penyesuaian daerah. Tim tersebut akan menangani perubahan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Erlita Metia melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memastikan proses pengadaan lahan untuk pembangunan markas komando, resor militer atau Makorem di Lampung Utara terus berjalan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut pihaknya telah melakukan pembahasan bersama pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan melakukan kajian penggunaan aset dan anggaran yang dibutuhkan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa pembahasan terkait persiapan pengadaan lahan untuk markas komando resor militer di Lampung Utara telah selesai dilakukan. Pembahasan melibatkan 7 sekretaris daerah dari kabupaten di wilayah sekitar Lampung Utara. Dirinya menjelaskan terdapat beberapa opsi yang tengah dikaji, mulai dari pemanfaatan aset lahan yang sudah ada di Lampung Utara hingga opsi pengadaan lahan baru apabila lokasi yang disiapkan dinilai belum cocok atau kurang strategis. Proses saat ini masih berlangsung dan pemerintah akan menunggu kesimpulan akhir terkait mekanisme pengadaan lahan yang akan dipilih. Dari sana kita mendapatkan informasi bahwa saat ini proses pengadaan atau persiapan lahan di Lampung Utara sedang berjalan. Memang ada opsi pertama kaitan dengan menggunakan aset lahan yang ada di Lampung Utara. Ada beberapa opsi yang ditawarkan, kemudian juga ada opsi ketika lahan yang disiapkan tersebut belum cocok untuk atau belum strategis.
maka akan ada opsi pengadaan lahan di Lampung Utara. Kalau proses itu sudah dilakukan, kita akan menunggu mungkin dalam waktu dekat akan ada kesimpulan akhir seperti apa proses pengadaannya. Lalu kabupaten sekitar yang ada di Lampung Utara juga ikut membantu, ikut support. Pada prinsipnya provinsi dan kabupaten kota yang ada di sekitar Lampung Utara ikut support untuk pengadaan lahan di Lampung Utara. Marido menambahkan pemerintah kabupaten di sekitar Lampung Utara turut memberikan dukungan dalam proses tersebut. Dukungan datang dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di wilayah seputar Lampung Utara untuk memastikan pengadaan lahan Makorem dapat segera terrealisasi. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elita Meita melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, mengajak Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia, DPD ABJI, Lampung bersinergi menyesuaikan program pemerintah. Kolaborasi difokuskan pada pengawasan mutu program makan bergizi gratis MBG, serta pembinaan pelaku UMKM kuliner. Wulan menekankan bahwa program MBG bagi anak-anak sekolah merupakan perhatian khusus, terutama dalam pemenuhan standar gizi dan penerapan prinsip higien dalam penyediaan makanan. Ia menilai keterlibatan ABJI sangat krusial, bahkan sebelum dapur penyedia layanan beroperasi secara resmi. Menurut Wulan, pembinaan yang tepat sejak dini akan berdampak langsung pada kualitas layanan, sekaligus menekan potensi keluhan masyarakat di kemudian hari. Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi dengan ABJI dapat memperkuat fungsi pengawasan dan pendampingan terhadap dapur-dapur MBG. Langkah preventif ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut. Selain persoalan MBG, Wulan juga menyoroti geliat UMKM, sektor kuliner di Lampung yang terus berkembang. Wulan mendorong ABJI mengambil peran strategis dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya dalam inovasi produk dan standarisasi pengemasan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Ketua DPD ABJI Lampung, Yunatan Wijaya, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam penguatan kapasitas pelaku usaha jasa boga di daerah. Ia menargetkan ABJI menjadi rujukan utama bagi praktik usaha jasa boga yang profesional. Yunatan menjelaskan agenda utama ABJI saat ini mencakup peningkatan standar operasional pengembangan inovasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi bagi para anggota. Mengenai program MBG, Yunatan menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan teknis bagi dapur-dapur penyedia layanan. Pendampingan ini akan difokuskan pada tata kelola usaha catering, serta aspek keamanan pangan, food safety. Guna mendukung hal tersebut, ABJI Lampung telah menjalin kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Boga Indonesia untuk meningkatkan kompetisi anggota melalui sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, aset pemerintah daerah diduga dijadikan ladang bisnis sejumlah oknum di tempat pelelangan ikan atau TPI Rangai di Desa Rangai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Ironisnya, hasil setoran ke pemerintah daerah diduga hanya mencapai ratusan ribu rupiah per bulan, jauh dari potensi pendapatan sebenarnya. Sejumlah warga dan pedagang mengaku banyak pungutan liar di area TPI Rangai. Pungutan tersebut meliputi biaya parkir, sewa lapak hingga pungutan cekeng ikan dengan nilai yang diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat sekitar 40 lapak liar yang beroperasi di luas los resmi milik pemerintah daerah. Setiap lapak dikenakan tarif sewa sekitar Rp300.000 per bulannya. Untuk tarif parkir, pengunjung dikenakan biaya Rp5 hingga Rp10.000 untuk mobil, Rp2.000 untuk sepeda motor, serta Rp10.000 untuk kapal yang bersandar. Sementara itu, pungutan cekeng ikan dikenakan Rp1.000 hingga Rp5.000 per cekeng. Dari sektor parkir saja, minimal pendapatan ditaksir mencapai Rp500 hingga Rp600.000 per hari.
Hasil investigasi pihak Koperasi Ranggai Sejahtera bersama mengakui adanya setoran retribusi pendapatan asli daerah atau PAD melalui Kepala UPT TPI Rangai. Namun nilai setoran tersebut disebut hanya berkisar antara 500 hingga 700 ribu rupiah per bulannya. Kamera cuma ngambil retribusi pas masuk, kebersihan, yang kerjasama sama desa sama lapak pasar. Yang mengelola kalau lapak pasar kita. Dan kalau buat los-los yang kios-kios itu yang punya PP bukan. Oh, berarti 500 atau 600 tadi termasuk tarikan semua ya? Sementara itu masyarakat meminta agar pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan dan penertiban terkait dugaan pungutan liar di area TPI Rangai. Untuk di TPI ini ada beberapa nih pungutan seperti parkir baik di laut maupun darat, pungutan lapak. Ini kan harusnya nih ada kejelasan nih dari pemerintah, baik regulasi untuk cara memintanya, alirannya kemana, untuk ke pemerintahannya. Namun saat ini yang kita ketahui di situ itu hanya beberapa titik yang hanya diketahui oleh pemerintah dan uangnya masuk anggarannya ke pemerintah. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, volume sampah di Bandar Lampung mencapai 800 ton per hari. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah strategis dengan merencanakan pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Sel Lampung Raya. Pelaksana Harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Budi Ardianto mengatakan bahwa saat ini pemerintah kota masih berada pada tahap perencanaan awal terkait program PSEL. Dijelaskan dalam satu hari sampah yang masuk ke TPA Bakung berkisar antara 700 hingga hampir 800 ton. Dengan adanya PSEL sampah tidak hanya menumpuk, tetapi bisa diolah menjadi energi listrik. Menurut Budi, proyek PSEL Lampung Raya merupakan program strategis nasional yang diharapkan mampu menjawab persoalan sampah perkotaan, sekaligus mendukung kebutuhan energi ramah lingkungan. Budi berharap pengelolaan sampah menjadi listrik dapat membawa dampak positif bagi wajah Kota Bandar Lampung. Budi mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat pemantapan PSEL Lampung Raya yang diikuti oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung, lokasi pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah tersebut telah ditetapkan berada di kawasan Kota Baru. Selain itu, proyek PSEL Lampung Raya juga telah masuk dalam agenda nasional dan direncanakan mengikuti proses tender pada batch kedua bersama dengan PSEL Surabaya Raya. Adapun untuk tahapan pembangunan fisik, pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan pelaksanaannya pada tahun 2027 setelah seluruh proses perencanaan dan tender rampung pada 2026. Di sisi lain, upaya menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai kota metropolitan dinilai semakin jelas dengan hadirnya proyek PSEL tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional PKN tingkat 2 tahun 2026 pada Jumat kemarin. PKN tingkat 2 dijadwalkan mulai Juli 2026, merupakan program pengembangan kompetensi kepemimpinan strategis bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 itu akan digelar di Lampung. Sekda Provinsi Lampung Marindo menyampaikan bahwa penunjukan kembali Provinsi Lampung sebagai tuan rumah penyelenggara PKN tingkat 2 merupakan bentuk kepercayaan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adalah kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Lampung karena kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggara PKN tingkat 2. Tidak semua daerah mendapatkan amanah ini sehingga harus disiapkan dengan sebaik mungkin. Marindo menegaskan materi pelatihan harus diselaraskan dengan visi dan program pembangunan Provinsi Lampung, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas daerah. Marindo menyebut kegiatan direncanakan akan dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzadi Jausal sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan kapasitas kepemimpinan aparatur. Marindo berharap para kepala organisasi perangkat daerah dapat menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam kebijakan dan inovasi nyata melalui pelaksanaan PKN tingkat 2.
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetisi kepemimpinan pejabat eselon 2 guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan berdaya saing. PKN tingkat 2 ini diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam merancang kebijakan strategis, memimpin perubahan, membangun inovasi melalui proyek perubahan, serta membentuk jejaring strategis guna mendorong transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan digital. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.